Hai, back again, mudah serupa dengan gue Rifki. Dalam video kali ini kita bakalan belajar gimana caranya membuat efek video seperti ini. Nah, nama efek video seperti ini adalah VHS, tapi bilang aja VHS, biar lebih gampang. Sesuai namanya, ini diambil dari VHS ya, tahu ya, kaset buat putar film tuh yang kaset jadul tuh yang sebelumnya DVD ada, sebelum VCD ada gitu ya, ada yang kayak kaset gitu. Jadi kayak sesuai dengan efek yang muncul kalau kita muter video dari kaset itu, dia kan rada noise gangguan kayak gimana gitu ya, ini namanya efek VHS ini. Nah, supaya gampang bikin efek ini, kita butuh plugin yang namanya Red Giant Universe. Kalian bisa cek description di bawah, di situ gua cantumin link resmi pluginnya biar kalian tahu gitu ya. Nah, terus sekarang kita mulai aja langsung tutorialnya. Yuks. Nah, seperti biasanya buka dulu aplikasinya. Di sini gue pakai Premiere Pro. Sebenarnya bisa juga dipakai di After Effects karena plugin Red Giant Universe ini dia ngedukung dua-duanya di Premiere dan di After Effects. Cuman biar lebih gampang, gue pakai Premiere Pro. Oke, gue udah siapin satu footage di sini. Tinggal digeser aja ke sini biar dia bikin news, otomatis membuat new sequence. Terus buat kalian yang nggak bisa bikin adjustment layer, bisa langsung aplikasiin efeknya ke dalam video ini. Tapi karena ini CC 2015 dan gue bisa bikin new adjustment layer, jadi gue pakai adjustment layer. Oke. Nah, gue bikin adjustment layer, terus geser ke dalam sini, gue panjangin. Set. Dan sekarang kita masuk ke kita ngasih efek VHS-nya. Tulis VHS. Nah, di sini ada video effect universe stylize uni.vhs VHS, belibet, VHS lebih enak. Oke, tinggal klik dan geser ke adjustment layer. Nah, otomatis langsung udah jadi kayak gini. Dan selanjutnya gue bakalan jelasin secara detail semua settingan yang ada di sini. Jadi kalian bisa customize, bisa lebih mudah lagi mengeksplor plugin ini, oke? Khususnya di universe VHS ini. Pertama, karena kita lihat dulu di sini ada potongan di sini ya, dari yang videonya full kayak gini dia kepotong jadi kayak kotak gini. Itu karena di sini frame stylenya 4x3. Kalau kita ganti ke original dia jadi kayak gini. Cuman kita ganti ke 4x3 dulu. Gue mulai dari preset paling atas ini ada standar VHS. Ya ini preset ya, berarti settingan yang udah disediain sama Red Giant-nya sendiri. Jadi kalau emang kalian males nyeting, kalian bisa langsung pilih pengen preset apa gitu kan, ada banyak nih. Ada 1 2 3 bla, ada 77. Oke. 77 dari mana? Jadi kalian bisa pilih langsung presetnya kalau emang males nyeting gitu ya. Terus itu preset. Terus yang kedua ada tape style. Tape style ini apa? Tape style ini semacam LUT. Tahu ya, LUT? Lookup table. Biasanya orang Premiere tahu lah LUT itu apa. Jadi kayak VHS ya, ini dia pakai LUT VHS gitu, bed VHS berarti ganti lagi LUT-nya gitu ya, ada yang beta gitu. Jadi tape style ini adalah LUT-nya. Terus ada frame style yang tadi gue udah jelasin, 4x3 berarti dia nge-crop gini, dan ada original yang kayak gini. Kalau kita pakai 4x3, di sini ada image offset. Misalnya ini kepotong nih, kalian nggak mau ini kepotong nih, berarti kalian bisa geser ini ke sini karena kepotong gitu ya kan. Jadi bisa digeser image offsetnya biar nggak kepotong gitu. Kalau kalian pakai 4x3, kalau kalian pakai original, seberapapun kalian ngegeser ini dia nggak bakalan fungsi gitu kan. Jadi kita balikin ke 0. Oke, selanjutnya ada color control. Di sini ada black level. Ya, black level kita tahu lah ya, apa black level ya, ngontrol apa, bukan ya, hampir seperti shadow controller gitu ya. Dia naikin warna gelap-gelapnya ini, black level. Oke, kita reset. Terus ada saturation. Saturation adalah tingkat kecerahan warna. Jadi kalau saturationnya naik, jadi warnanya lebih ngejreng lagi. Terus ada luminance blur. Luminance blur ini ya kayak gini. Sebenarnya gue kurang paham luminance blur ini apa.
Gue reset aja. Jadi ya mungkin luminance blur ya, ngeblur gitu ya. Dia ngeblurin gitu kan ya. Mungkin, tapi definisi aslinya gue juga kurang tahu. Terus ada chroma blur. Chroma blur ini kalau kita naikin, dia nggak ngeblur sama sekali. Kenapa? Sebenarnya chroma blur itu kayak gini. Jadi kalau kita naikin, detail antara hitam dan putih itu menjadi lebih baik. Tapi sayangnya detail yang ada dalam warna bakalan berkurang. Seperti kita lihat di sini warna mukanya langsung jadi hampir hitam putih gitu. Tapi kalau misalnya 0 jadi kayak gini, tapi hitam putihnya tuh juga kurang detail gitu ya. Kalau kita naikin, hitam putihnya jadi detail, tapi warnanya jadi sedikit kehilangan informasinya gitu. Terus kita lanjut ke color offset. Di sini color offset ada chroma offset X, ini ya kayak gini. Kalau X berarti horizontal ya, kalau Y berarti vertikal. Ini kayak apa sih namanya? Chroma tuh lebih kayak ke warna gitu ya mungkin ya. Jadi yang berwarna digeser gitu kan. Liatin ini, kulitnya kegeser gitu, jadi kalian bisa geser gitu kan. Terus ada chroma with X. Apakah itu? Misalnya di sini gue naikin jadi 50, 100 deh biar kelihatan lebih jelas. Terus chroma width-nya ini juga 100, speed-nya gue naikin. Kalau kita play, jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu dia gerak-gerak kiri kanan gitu. Ini emang rada berat ya, jadi emang ngeplaynya rada berat. Sorry, ini jangan full deh, ini 1/4 aja biar nggak terlalu berat. Nah, kayak gitu jadinya. Kalau chroma width ini kalau di sini nilainya 100, dia bakalan nyamain karena di chroma width ini juga nilainya 100. Jadi dia ngegesernya hampir sama seukuran yang ada di atas ini. Tapi kalau chroma X-nya ini 50, ya dia ngegesernya tuh cuman setengah dari nilai yang ada di atas sini juga gitu kan. Gitu. Jadi kalau buat gue mungkin chroma width ini dia satuannya persen, karena nilai paling tinggi adalah 100. Oke, udah itu aja. Terus ada speed X dan speed Y ya, kecepatan dari dia gerak ini. Misalnya gue naikin jadi berapa nih? 50 mungkin bisa nggak sih? Oh, paling tinggi 10 sih. Nah, dia kayak gitu. Kalau misalnya 5, dia jadi lebih lambat. Kalau 1 pasti, kedua dia pasti jadi lebih lambat juga. Nah, jadi lambat banget gitu kan. Kalau 10 cepet banget gitu. Terus gua reset semuanya lagi. Kita masuk ke channel control. Channel control seperti yang kita tahu, monitor atau semua yang kita lihat di monitor kita itu gabungan antara warna red, green, dan blue, RGB. Itulah yang kita namain RGB kan. Red offset berarti dia bakalan bikin warna merah itu lebih ngegeser gitu ya. Cuman kegesernya ini nggak bisa vertikal, dia cuma bisa horizontal. Jadi kalau bisa dilihat warna merahnya kegeser semua gitu ya. Warna merahnya kegeser. Terus bisa juga warna hijaunya, misalnya kalian mau geser warna hijau ke sini gitu kan. Terus ada warna blue-nya juga. Terus selain itu ada juga blur. Ada blurnya, red blur berarti ya warna merahnya di blur gitu kan. Bisa kelihatan di sini ya. Rada ngeblur, kalau ini udah nggak ngeblur lagi, udah lebih detail. Kalau ngeblur ya ngeblur gitu kan. Jadi semoga kalian paham. Terus ada tape damage. Tape damage ini pop line frekuensi yang gue naikin. Sorry kalau ini 0. Kayaknya gue rada lupa sih. Ya ini ternyata belum. Gue juga nggak tahu ini sebenarnya apa. Pop line frekuensi ini kayak apa ya? Gue belum tahu sih. Frame jitter ini kalau 0 ya. Kalau 0 settingannya 0 bisa kita lihat dia nggak ada apa-apanya di sini. Tapi kalau gue naikin sampai 20, kalian bisa lihat di sini. Dia getar-getar gitu kan. Jadi ngejitter. Nah, gitu. Ya turunin jadi 5 lah ya. Terus ada interlace error.
interlace error ini kayak gini. Nah ini nih muncul nih ya. Terus bisa dirubah juga scale-nya. Jadi kayak kalau ini mungkin nggak natural banget ya, bisa kita turunin dikit jadi lebih kayak, nah kayak gini. Jadi lebih natural gitu. Terus kita bisa ngerubah warnanya juga. Warnanya mau warna pink, biru atau apa terserah. Terus ada tape noise type. Tape noise type. Kalau non ya gini, dia nggak ada apa-apa gitu ya, dia nggak ada noise-nya sama sekali. VHS noise itu berarti ya dia nambahin ini ada kepotong dikit di kiri sini kan, terus di kanan juga kepotong dikit. Terus kalau bad tracking itu kalau buat gue ya di sini gue sendiri, ini gue yang ciptain sendiri. Bad tracking itu kayak, lu tahu nggak sih zaman dulu TV tuh pakai antena kan, terus bad tracking ya berarti antennya tuh susah dapet sinyal gitu loh. Jadi kelihatannya kayak gitu, jadi kayak rada susah-susah. Tapi kalau kita ke very bad tracking, nah orang yang pernah hidup di zaman dulu dengan TV tabung itu ya pasti pernah TV-nya kayak gini, nggak dapet siaran sama sekali itu kan. Nah di sini dinamain very bad tracking. Terus ada blank tape itu berarti nggak dapet sinyal sama sekali, jadi bener-bener ngeblank kayak gini. Terus vertical slip ini ya, oh ada kayak gininya nih, ada atasnya nih. Nah gitu. Kita balik ke VHS noise saja. Terus ada offset ini ya gue pikirnya sih mungkin offset dari nilainya ini sendiri. Kita bisa lihat di sini nilai dari noise-nya ini, misalnya very bad tracking, nah kan bisa dilihat offsetnya biar berjalan lebih berbeda lagi gitu ya gitu. Terus offset 100 aja, offset gua reset aja 0 jadinya. Ada tape noise, oh ini aja sih nilai amount dari yang udah kita setting di sini. Misalnya kalau 100 berarti dia bakalan benar-benar kayak hampir seperti opacity lah, jadi kalau kita turunin dikit misalnya 50 ya dia ada, nah dia udah mulai bener lagi, jadi noise-nya tuh nggak ngaruh-ngaruh banget gitu kan. Tapi kalau nilainya 100 ya noise-nya bener-bener ngefek 100% gitu. Terus ada distortion ini apa, kita lihat ya, maybe distortion hampir seperti jitter kayaknya kalau nggak salah. Kalau jitter gue 0 harusnya dia nggak getar kan. Oh tapi distortion tuh bisa dilihat ya, ada kayak ada warp gimana gitu ini nih, kayak ada gelombang air gimana gitu kan, kelihatan, bisa dilihat dari garis-garis ini. Kalau distortionnya 0, nah dia nggak ada lagi kan, dia udah nggak gini. Nah terus apalagi tape wrinkle ini kalau kita aktifin, nah ini nih tape wrinkle tuh ini biar lebih kelihatan, gue gedein scale-nya, mana scale presentasi change radius. Nah radiusnya gue gedein biar lebih kelihatan. Nah ini wrinkle distortion, kalau kita play dia naik kayak gini. Kalau mau lebih cepat kita bisa naikin speednya, misalnya jadi 200 ya jadinya kayak gini. Terus percent change itu berarti dia mungkin dia punya kesempatan muncul di 55% timing yang ada gitu kan. Kalau kita naikin jadi 100 dia bakalan muncul terus, soalnya dia punya 100% kesempatan untuk muncul di dalam video gitu ya. Jadi intinya kalau ini turun berarti semakin jarang efek wrinkle ini muncul gitu ya. Terus ada random seed ya, kalau kalian pakai efek yang sama, terus pengen efek dan settingan yang sama tapi nggak mau kelihatan sama banget kayak copy paste gitu ya, kalian bisa misalnya 999, jadi dia ngerubah gitu, dia ngerubah seednya ke seed 999. Terus ada blend with original, kalau gue naikin ya efeknya hilang, soalnya dia benar-benar ngeblend bercampur 100% dengan yang asli, jadi yang hasil editingnya itu udah hilang. Kalau 0 ya berarti ngefek banget, kalau 50 ya percampuran antara yang asli dan yang udah diedit gitu. Nah itu aja
penjelasan dari gue tentang Universe VHS ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang gue jelasin ya. Karena jadi kalau kalian paham, kalian bakalan bisa bikin style kalian sendiri. Kalian pengen efek VHS seperti apa, kalian pasti bisa kalau kalian ngerti semua settingan yang tadi gue udah jelasin. Oke, nah itu dia tutorialnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nanya-nanya kenapa sih video ini diedit kayak gini, bikin tambah jelek gitu kan ya. Mungkin emang jelek karena contoh yang gue kasih juga emang nggak sesuai pada tempatnya gitu ya. Kalau sesuai pada tempatnya seperti video ini, nah kalau kayak gitu kan pas jadinya, jadi kayak retro-retro gimana gitu kan ya. Jadi kali ini gue kasih saran buat kalian yang suka ngedit video atau motion graphic atau editing video biasa gitu kan. Kalian kalau ngedit jangan suka nambahin efek yang nggak ada fungsinya gitu ya. Soalnya kalau dikasih efek yang nggak ada fungsinya, ntar malah jadinya jelek gitu. Jadi emang kalau mau ngasih efek tuh harus ada tujuannya, harus ada fungsinya apa mau diedit kayak gitu. Itu saran dari gue gitu ya. Nah itu aja tutorial dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. By the way, kalau kalian mau beli kaos kayak gini, kalian bisa join grup WhatsApp di link description di bawah. Situ ntar pesan aja di situ, ntar gue bales gitu kan. Terus jangan lupa juga buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan bye!